Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube saya, yaitu di channel YouTube Prahelia Pandey. Saya percaya keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Amin saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan di hari yang spesial ini, yaitu berbicara tentang Hari Jumat Agung, di mana kita mengingat akan karya Tuhan Yesus yang Dia kerjakan di atas kayu salib. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita, sebelum kita lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kalau hari ini Kau masih memberikan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kalau kami bisa memperingati hari Tuhan, kematian-Mu, penyalipan yang Engkau alami beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus. Kami mau mengingat akan hal itu karena begitu besar dampaknya dan membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan tentang renungan berbicara tentang 7 perkataan yang Yesus katakan di atas kayu salib. Kita tahu kitab Injil menceritakan tentang karya Yesus, tentang apa yang Yesus kerjakan, khususnya berbicara atau yang berhubungan dengan yang namanya kayu salib. Hari ini 7 perkataan ini kita akan perhatikan satu persatu, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua. Kita tahu dari apa yang Yesus kerjakan, dari apa yang Yesus perbuat, itu memberikan dampak yang luar biasa, bahkan menyelamatkan kehidupan kita, memindahkan kita yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi kasih karunia Tuhan justru itu yang Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mulai dari yang pertama. Ini maksud saya dari 7 perkataan yang Yesus katakan di atas kayu salib. Mari kita perhatikan di dalam kitab Injil Lukas di ayatnya yang ke-34. Ini mari kita baca bersama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya tadi sudah membacakan kepada kita bahwa yang pertama Yesus katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita renungkan bahwa melepaskan pengampunan, bahkan mengampuni, itu memang sudah menjadi gaya hidup orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus. Yesus sudah mengajarkan kepada kita, Dia yang digantung, Dia yang disalibkan, masih bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang menghukum Dia. Ini salah satu perkataan dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, tetap di kitab yang sama, yaitu kitab Lukas ayat 23, ayatnya yang ke-43. Di sini dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi kalau bahasa kita sekarang, Yesus masih sempat memberitakan kabar baik. Yesus masih sempat menginjil kalau kita menggunakan bahasa kita sekarang. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, gaya hidup memberitakan kabar baik, gaya hidup untuk menginjil itu memang harus ada di dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan kehidupan Nuh, ya saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan Nuh itu kita tahu dia begitu bapak yang luar biasa yang Tuhan pakai dari begitu banyaknya kepala rumah tangga pada waktu itu, tapi Tuhan memberikan perkenanannya kepada Bapak Nuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab 2 Petrus 5 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Nuh itu dikatakan si pemberita kebenaran. Si pemberita kebenaran. Kita tahu arti dari kebenaran itu sendiri memang mengacu kepada pribadi Yesus, tapi arti dari kebenaran itu juga kalau kita lihat dalam kitab Injil Yohanes atau kitab Yohanes maksud saya, ayat pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, di situ juga dikatakan firman-Mu adalah kebenaran.
Artinya Nuh itu atau Bapak Nuh itu juga adalah memberitakan kabar baik pada zamannya pada waktu itu. Saya hanya kaitkan begitu saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita diingatkan bahwa Yesus juga memberitakan kabar baik kepada orang yang ada di sebelah dia, bahwa bersama dengan dia, bahwa orang itu akan bersama dengan dia di dalam Firdaus. Ini perkataan Tuhan Yesus yang kedua yang Yesus katakan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Itu kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yohanes, yaitu kitab Yohanes yang ke-19. Mari kita perhatikan Yohanes yang ke-19 ayat 26. Di sini dikatakan seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes yang ke-19 ayatnya yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ini perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Dan selanjutnya di ayat yang ke-27 dikatakan, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus masih mengingatkan kepada para murid dan juga dia memberitahukan kepada ibunya bahwa di sini dikatakan bahwa, "Ibu, inilah anakmu." Dan mereka, dan Yesus maksud saya, berkata kepada para murid, yaitu, "Inilah ibu." Yesus mengingatkan kembali, bisa saja memang mengingatkan untuk memperhatikan atau saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya Yesus tidak lepas dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia perbuat, itu karena mengasihi yang namanya manusia. Siapa manusia itu? Saya dan saudara. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kalau kita melihat di ayatnya yang ke-28, Yesus berkata seperti ini. Ini perkataan Tuhan Yesus yang kelima, yaitu sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Ini perkataan Tuhan Yesus yang kelima, yaitu dia mengatakan, "Aku haus." Dan ini dijelaskan dengan supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ini perkataan Tuhan Yesus yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan perkataan Tuhan Yesus yang keenam kita akan bisa melihat di dalam kitab Matius 27 ayat yang ke-46. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. Matius 27 ayatnya yang ke-46 dikatakan seperti ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saya pernah pelajari kata Eli, Eli, lama sabachthani ini menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak dijelaskan dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani atau bahasa yang lainnya. Tapi di sini memang menggunakan bahasa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa sendiri, Yesus merasa ditinggalkan, tapi semuanya itu memberikan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 dan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, yaitu perkataan Tuhan Yesus yang ke-7. Kita kembali ke dalam kitab Yohanes, yaitu Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata, "Sudah selesai." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu sempurna ada. Sudah selesai. Kalau kita mempelajari lebih dalam lagi, arti kata sudah selesai ini sudah lunas dibayar. Atau menggunakan kata tetelestai, sudah lunas dibayar. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih atas apa yang Yesus kerjakan.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Yesus katakan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dia masih memperkatakan satu persatu dari ketujuh perkataannya di atas kayu salib ini. Kiranya momen yang spesial ini, yang luar biasa ini, kita mengingatnya, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dan biarlah kita memiliki kerinduan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membalas apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita bersama dengan keluarga kita untuk kita memuji menyembah Tuhan, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita terus mengalami perubahan, sehingga ketika Tuhan mengubahkan kehidupan kita, Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita untuk mengubah kehidupan orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua dari 7 perkataan Tuhan Yesus yang dia katakan di atas kayu salib. Ini penting bagi kita, artinya dia mengatakan ini, semuanya dia jelaskan, dan pada akhirnya dia juga memberitahukan bahwa yang dia kerjakan itu sudah selesai dan sempurna adanya. Kiranya saudaraku yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, kehidupan kita diberkati. Mungkin pun bahasa saya kurang dipahami, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dan penjelasan kepada kita semua yang mendengarkan renungan di pagi ini melalui saluran channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu di pagi yang indah ini. Kami diingatkan dengan perkataan Tuhan Yesus yang Yesus katakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu, dan Engkau sudah menyelesaikan Tuhan, dan itu membawa perubahan, memberikan kepada kami dampak yang begitu luar biasa, bahkan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu ini. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami percayai dari selamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya saudara-saudariku yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini melalui saluran channel ini, Tuhan, kehidupan mereka juga dipulihkan, diubahkan, dan kami semuanya semakin mengasihi Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan menyertai, ya, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali di video yang selanjutnya dalam saluran yang sama, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.